Catherine. Di sini saya akan membahas tentang investasi emas. Namun juga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah terbaru yang mempengaruhi investasi emas, khususnya itu terhadap saham aneka tambang atau Antam, di mana kebijakan yang pertama itu pengembangan bullion bank atau bank emas. Nah, pemerintah bersama dengan OJK saat ini sedang mengembangkan bullion bank atau bank emas di Indonesia. Kebijakan ini itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas secara resmi, aman, dan terintegritas dengan sistem keuangan nasional. Kemudian dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas karena akses investasi menjadi lebih mudah dan terpercaya. Selain itu juga permintaan emas domestik juga berpotensi meningkat sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penjualan emas Antam. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang analisis emas PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham Antam. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang profil dan bisnis dari Antam, di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam merupakan perusahaan tambang milik negara yang bergerak di sektor emas, nikel, bauksit, dan logam mulia. Antam termasuk perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan menjadi bagian dari holding pertambangan di BUMN MIND ID. Dan bisnis utama Antam adalah penghasilan pendapatan dari penjualan emas, batangan, pertambangan emas, nikel, bauksit, serta pengelolaan dan pemasaran hasil tambang. Perusahaan menjalankan bisnis secara terintegrasi mulai dari eksplorasi hingga penjualan produk ke pasar domestik dan internasional. Untuk segmen pasar Antam cukup luas, mulai dari masyarakat umum yang membeli emas untuk investasi hingga pasar industri dan ekspor internasional. Kemudian Antam memiliki kapasitas pasar sekitar 74 triliun sehingga termasuk perusahaan big cap. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai pasar besar dan tingkat kepercayaan investor yang tinggi. Kemudian saham Antam ini masuk ke beberapa indeks utama di Bursa Efek Indonesia, seperti LQ45, kumpulan 45 saham dengan likuiditas dan kapasitas besar, IDX 30 saham unggulan dengan fundamental dan transisi tinggi, dan Kompas 100 saham terbaik dan aktif diperdagangkan. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang analisis makroekonomi dan industri, di mana suku bunga acuan Bank Indonesia berada pada level 5,75% setelah mengalami penurunan sebesar 25 basis poin pada Januari 2025. Dampaknya terhadap Antam adalah biaya pinjaman perusahaan menjadi lebih rendah, beban bunga utang investasi berkurang, meningkatkan minat investor karena biaya modal lebih murah. Oleh karena itu, faktor suku bunga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan Antam. Nah, kemudian inflasi dan daya beli itu tingkat inflasinya sebesar 1,57%, tergolong rendah, yang menunjukkan harga relatif stabil dan daya beli masyarakat masih terjaga. Dampaknya terhadap Antam, permintaan produk logam mulia khususnya emas tetap stabil, kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas meningkat, pasar domestik Antam menjadi lebih kuat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga. Karena mendukung permintaan produk perusahaan, faktor ini memberikan dampak positif bagi Antam. Kemudian di nilai tukar rupiah yang berada pada kisaran 17.700 sampai 17.800 per dolar Amerika Serikat menunjukkan bahwa rupiah ini mengalami kelemahan, yaitu dampaknya harga emas dalam negeri cenderung naik karena harga emas dunia menggunakan dolar Amerika Serikat. Nilai penjualan emas berpotensi meningkat, dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada saham atau produk emas. Namun, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya impor, peralatan dan bahan baku yang menggunakan mata uang asing. Secara keseluruhan, kondisi ini masih dapat memberikan peluang positif bagi bisnis emas Antam.
Selanjutnya kita akan masuk dalam analisis Porter's Five Forces, di mana yang pertama itu persaingan industri. Nah, persaingan industrinya itu antara Antam dan Merdeka Copper Gold, di mana di sini persaingan terjadi dalam produksi emas, penjualan dan kepercayaan investor. Namun Antam memiliki keunggulan karena merupakan perusahaan BUMN dan produknya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian ada produk pengganti, di mana tingkat ancaman produk pengganti ini cukup tinggi karena investor memiliki banyak pilihan investasi lain seperti deposito, obligasi, saham, dan yang lainnya. Jika instrumen investasi lain memberikan keuntungan lebih besar, maka investor dapat beralih dari emas ke investasi yang lain tersebut. Kemudian ada ancaman pendatang baru, di mana ancaman ini menurut saya tergolong rendah karena industri tambang ini membutuhkan modal yang cukup besar dan izin yang ketat, di mana untuk menunggu izin tersebut itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada kekuatan tawar pembeli, di mana pembeli ini memiliki banyak pilihan investasi emas sehingga perusahaan harus menjaga kualitas dan harga. Dan kekuatan tawar pemasok, perusahaan tambang bergantung pada alat berat dan bahan bakar sehingga kenaikan biaya dapat mempengaruhi produksi. Jadi kesimpulannya, investasi saham emas dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat persaingan industri. Oke, kita masuk dalam kinerja keuangan Antam tahun 2023 dan 2024. Pada perhitungan yang pertama itu, ROE jika dibandingkan dari tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan, di mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri itu semakin baik. Kemudian di NPM itu mengalami penurunan, efisiensi laba bersih terhadap penjualan itu sedikit melemah. Oke, yang ketiga itu perhitungan DER itu mengalami kenaikan walaupun sedikit, namun struktur utang itu masih tergolong aman. Yang berikutnya juga itu EPS itu meningkat, di mana laba yang diperoleh setiap lembar saham semakin besar, dan dividen yield-nya itu juga mengalami kenaikan atau positif karena keuntungan investor dividen ini semakin menarik juga. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang grafik perbandingan pendapatan dan laba bersih tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, pendapatan perusahaan ini sebesar 41.047.693 dengan laba bersih sebesar 3.077.648. Kemudian di tahun 2024 pendapatan itu meningkat yang cukup signifikan menjadi 69.192.440 dan laba bersih juga meningkat menjadi 3.852.218. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik, terutama karena kenaikan penjualan dan permintaan komoditas tambang seperti emas dan nikel. Walaupun laba bersih meningkat, kenaikannya tidak sebesar pendapatan, sehingga perusahaan perlu menjaga efisiensi biaya operasional agar profitabilitas semakin optimal. Kemudian untuk valuasi relatif, pada analisis ini saya membandingkan PER Aneka Tambang TBK dengan rata-rata industri dan satu perusahaan kompetitor utama yaitu Vale Indonesia. Saat ini PER Aneka Tambang berada di level 9,51 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 15,20 kali dan kompetitor yang berada di 22,04 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa saham Aneka Tambang masih diperdagangkan pada valuasi yang relatif lebih murah dibandingkan dengan perusahaan sejenis sektor pertambangan. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan PER, saham Antam dikategorikan sebagai undervalue sehingga masih memiliki potensi apresiasi harga apabila valuasinya bergerak mendekati rata-rata industri. Selanjutnya dari sisi teknikal, pergerakan harga saham selama 6 bulan terakhir yaitu periode Desember 2025 hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang cenderung naik atau uptrend. Harga saham bergerak dari kisaran Rp1.200 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp1.525 pada akhir periode.
Dari indikator teknikal, posisi harga saat ini masih berada di atas MA20, MA50 dan MA200 yang mengindikasikan tren naik masih cukup kuat. Tren itu nilai RSI berada di kisaran 64 yang menunjukkan momentum bulls ini belum masuk ke area overbought. Volume transaksi juga menunjukkan peningkatan yang mendukung keberlanjutan tren kenaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, sinyal teknikal saat ini masih berada pada kategori buy dengan area resistensi terdekat di level 1.550 hingga 1.600 rupiah, sementara area support berada pada kisaran 1.460 hingga 1.400 rupiah. Pada slide ini saya akan membuat rekomendasi portofolio investasi dengan modal sebesar 50 juta. Di mana instrumen pertama itu adalah Antam sebesar 50% dengan nominal 25 juta. Alasan membeli Antam karena perusahaan ini bergerak di sektor emas dan logam mulia yang prospek. Kemudian yang kedua itu instrumen BBCA atau BBRI sebesar 25% dengan nominal 20 juta. Alasannya karena saham perbankan ini memiliki fundamental kuat, laba yang stabil. Kemudian yang ketiga instrumen reksadana obligasi sebesar 20% dengan nominal 15 juta. Alasan membeli ini karena instrumen ini memberikan pendapatan yang lebih stabil dan resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan saham. Kemudian yang keempat itu ada emas digital sebesar 5% dengan nominal 5 juta. Alasan ini karena emas itu dikenal sebagai aset safe haven atau pelindung nilai saat inflasi dan kondisi ekonomi tidak stabil. Yang terakhir itu dana darurat atau cash sebesar 5% dengan nominal 5 juta. Dana darurat ini penting untuk menjaga likuiditas dan mengantisipasi kebutuhan mendadak tanpa harus menjual investasi emas. Dari rekomendasi 5 instrumen ini dipilih agar portofolio memiliki keseimbangan antara potensi keuntungan, kestabilan, perlindungan terhadap risiko, dan kesiapan dana cadangan. Pada slide ini dijelaskan beberapa risiko yang mungkin dihadapi dalam investasi saham Antam serta mitigasinya. Yang pertama ada risiko operasional atau bisnis, di mana ini dapat terjadi karena penipisan cadangan emas, tambang Pangkor dan Cibaliung, serta kenaikan harga BBM. Mitigasinya yang perlu dilakukan adalah eksplorasi tambang baru dan meningkatkan investasi teknologi agar operasional lebih efisien. Kemudian ada resiko likuiditas saham yang berkaitan dengan kondisi pasar yang dapat mengaruhi minat investor terhadap saham Antam. Yang harus dilakukan adalah memperkuat ekspansi bisnis dan menjaga kinerja keuangan. Berikutnya ada resiko regulasi. Ini muncul karena adanya kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah seperti tarif royalti mineral atau perubahan aturan RKB. Mitigasinya adalah sebagai perusahaan BUMN yang cukup baik hubungannya dengan pemerintah serta mendukung strategi hilirisasi mineral nasional. Melalui identifikasi dan mitigasi resiko ini, investor dapat memahami bahwa setiap investasi memiliki resiko, tetapi resiko tersebut dapat dikendalikan dengan strategi yang tepat. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, saham PT Aneka Tambang atau Antam memiliki prospek yang cukup baik untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Hal ini didukung oleh kenaikan permintaan emas, peluang bisnis nikel atau kendaraan listrik, serta posisi Antam sebagai perusahaan BUMN. Selain itu, kinerja keuangan Antam menunjukkan hasil yang cukup positif dengan peningkatan ROE, EPS, dan dividen yield pada tahun 2024. Untuk rekomendasi akhirnya itu buy dan hold, target price-nya itu 3.200 sampai 3.500, potensi upsize-nya 15% sampai 20%, horizontal waktunya 6 bulan sampai 1 tahun. Sekian penjelasan tentang analisis emas dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.